Halo guys, selamat pagi. Semangat pagi. Ini saya di dom tempat pemuliaan pembiayaan alfalfa. Saya mau menyampaikan terutama kepada para mahasiswa, ini tutorial menyiram. Kelihatannya sederhana, simple. Tetapi dari berbagai pengalaman ketika bekerja bersama dengan mahasiswa yang berganti-ganti dan berbagai variasi pengalaman, background, ada yang pernah melakukan aktivitas pertanian, ada yang belum, ada yang memang dari keluarga petani, ada yang tidak, ada yang dari pedesaan, ada yang dari perkotaan, dan cara mereka ketika dilepas begitu saja, ketika dibilang menyiram tanaman itu juga berbeda-beda guys, berbeda-beda. Oleh karena itu dari pengalaman itu saya pikir perlu untuk kita sampaikan sebuah tutorial cara menyiram alfalfa. Karena alfalfa ini tumbuh ketika fase awal itu seperti kecambah dan sangat mudah patah, sangat vulnerable, sehingga perlu diperhatikan. Jadi seperti kalau merawat dengan penuh dedikasi, pakai feeling, pakai perasaan, supaya kita tidak melakukan aktivitas yang disorientasi atau kontraproduktif. Tujuan dari menyiram itu adalah memberi peluang kepada tanaman untuk bisa tumbuh, tetapi kalau kita tidak melakukannya dengan cara tepat, justru sebaliknya bisa memberikan potensi tanaman dalam bahaya, dan kemudian sampai pada tingkat kematian. Minimal itu patah atau terkubur, itu yang biasa terkubur oleh tanah yang ada di sekitar yang kena semprotan air ketika tidak melakukannya dengan baik dan tepat. Oleh karena itu, sekali lagi mudah-mudahan ini manfaat untuk para mahasiswa terutama yang melakukan penelitian bersama dengan saya di seputar alfalfa, yang dalam hal ini on the field sebagai penanam, perawat, dan berada pada sebagai pembiak tadi tanaman. Oke, gitu. Selamat mengikuti. Terima kasih. Arahkan ini semprotan ke tanaman, ke bedengan. Pelan-pelan saja. Pastikan kalau semprotannya akan berbekas pada bedengan atau tempat yang disiram itu sampai seperti basah, agak menggenang sedikit, dan kemudian jalankan pelan-pelan mengikuti arah yang belum disiram. Tidak perlu tergesa-gesa untuk melakukan penyiraman dengan cara yang seperti ini. Jadi ini digerak-gerakkan, mungkin memang akan meninggalkan bekas yang semuanya lahan atau semua permukaan seperti basah, tapi sebenarnya belum tentu meninggalkan bekas yang basah, sehingga lebih baik sebenarnya pelan tapi pasti berjalan seperti ini, nggak usah bolak balik seperti ini atau digoyang-goyang kanan kiri, itu hanya nampak kelihatan basah tapi belum tentu sebenarnya basah. Sehingga sekali lagi lebih baik pelan-pelan mengikuti alur dari yang belum disiram menuju yang disiram secara semuanya sampai nampak seperti ada genangan ini, dan kemudian pindahkan. Jika memang dipandang perlu untuk ulangi juga dengan cara yang sama, pelan, tidak usah sekali lagi dengan cara digoyang-goyang. Kalau tanamannya sudah besar seperti ini, mungkin tidak akan terlalu berdampak dengan ketika orang menggoyang-goyang siraman, baik digoyang-goyang depan, belakang, kanan, kiri seperti ini, nggak terlalu berdampak. Tapi kalau tanamannya masih kecil, itu akan bahaya, karena kita seperti menciptakan badai untuk tanaman itu, sehingga kalau siramannya airnya digoyang-goyangkan, diguncang-guncangkan, itu nanti tanamannya bisa patah, dan berarti sebenarnya kita melakukan aktivitas yang kontraproduktif atau disorientasi. Kenapa disebut kontraproduktif atau disorientasi? Karena tujuan dari menyiram tanaman itu sebenarnya adalah agar tanamannya bisa tetap hidup. Kalau yang kita lakukan itu membahayakan tanaman, membuat tanaman patah, membuat tanaman rusak, berarti kan sebenarnya disorientasi. Sama seperti kalau kita menggunakan kocoran
selang yang tidak spray seperti tadi, ini bentuk kocoran. Kalau tanaman besar, ini tidak ada persoalan di kocor ke tanamannya juga apa-apa. Tapi kalau tanamannya kecil seperti ini, dikocor, ini dia akan rebah. Dia akan rebah, yang berarti kan sebenarnya rusak. Kalau lebih kecil lagi dia akan patah tanamannya dan berarti rusak. Itu yang saya sebut sebagai disorientasi atau kontraproduktif. Tujuan menyiram seharusnya membuat tanaman itu semakin baik dan terjaga tumbuh dengan baik, tapi dengan kita salah melakukan pola atau metode cara penyiraman, justru menyebabkan tanaman menjadi rusak dan berpotensi mati hanya karena justru airnya yang menyebabkan posisi tanaman itu dalam posisi bahaya, entah patah batangnya, entah rusak karena tadi gerakan, termasuk gerakan kanan kiri seperti ini. Kalau sekali lagi tanamannya besar nggak ada berusaha, tapi kalau tanamannya sekecil seperti ini jangan. Kalau kita goyang-goyangkan, kita guncang-guncangan seperti ini, rumput saja yang itu adalah gulma, dia aja roboh. Yang batangnya gede, itu nggak apa-apa. Nah, kalau rumput gulma itu roboh, lentur dan dia nanti bisa bangkit lagi. Tapi kalau tanaman alfalfa yang masih kecil apalagi digoncang-goncang gitu, ya patah, berarti nanti akan pilihannya berpotensi untuk mati. Maka jangan sampai kita melakukan itu. Termasuk begini, kalau kita berada pada posisi yang tanamannya berada pada lubang seperti ini dan masih kecil, kalau kita lihat ketemu tanaman besar dikocor di lubang nggak apa-apa. Tapi kalau lihat tanamannya masih kecil, kan kita kocor dengan cara pas di lubangnya. Misalnya ini di tanaman nih, coba kita lihat ya apa yang terjadi ketika kita kocor. Nah, tanaman yang semula ada hilang karena dia seperti tercongkel dengan semprotan tanaman. Misalnya ini, coba bayangkan, ini gulma aja bisa tercongkel, apalagi kalau itu tanaman alfalfa. Karena tanaman alfalfa itu kalau masih kecil tumbuhnya ya benar-benar kayak kecambah kecil itu, sehingga memang kita perlu berhati-hati. Nanti akan saya tunjukkan, mudah-mudahan ada ya tanaman alfalfa yang kecil. Saya demokan lagi bagaimana kalau tanaman kecil itu kita semprot. Ini aja gulma, dia jadi terbongkar dan juga rusak karena lubang bedengannya yang harusnya dia menampung air menjadi tidak bisa menampung air. Nah, oleh karena itu ada beberapa tips yang memang perlu kita lakukan dalam rangka untuk menjaga tanaman dan melakukan penyiraman, meskipun sederhana karena penyiraman itu kan sebenarnya sederhana, hampir semua orang sebenarnya bisa melakukan. Tapi dalam kondisi tertentu perlu ada tips cara melakukan penyiraman yang baik dan benar, supaya kita tidak melakukan aktivitas yang justru saya sebut sebagai disorientasi atau kontraproduktif. Demikian tutorial untuk melakukan penyiraman alfalfa. Ini adalah contoh tanaman yang ketika dikocor dengan tidak tepat maka kemudian tertimbun. Jadi justru tanamannya tertimbun oleh runtuhan dari lubang yang berada di dalam bedengan. Ini juga, jadi ini kemungkinan kena kocoran dan kemudian bedengannya di dalam lubang tanaman runtuh, kemudian menimbun tanaman. Ini juga, sehingga tanamannya hampir tenggelam. Kalau ujung tumbuhnya tenggelam tertutup oleh tanah, maka potensi tumbuhnya menjadi jauh berkurang atau bahkan dia bisa sampai pada posisi nanti kematian, karena titik tumbuhnya tertutup oleh tanah, yaitu ujung dari tanaman itu adalah titik tumbuh. Di dalam ilmu hijauan makanan ternak itu, kalau kuliah itu ada bermacam-macam meristem ya.
Dan itu salah satunya adalah di ujung atau pucuk dari tanaman. Ini alfalfa kecil ya, hanya seperti ini, dan tentu kalau lagi kecambah lebih kecil lagi. Dan kalau kita kocor langsung ke tanamannya itu, maka tentu akan seperti tercongkel oleh semprotan air yang sangat kuat itu. Sehingga mesti pilihannya adalah cara menyiramnya, disiram di sampingnya dengan pelan dan biarkan airnya merembes ke sampingnya. Seperti ini guys. Jadi kalau ini kocorannya di sampingnya begini, kemudian biarkan airnya merembes ke sampingnya. Jadi tidak pas di tanam, lihat ini merembes ke sampingnya sampai dia membasahi tanaman alfalfanya. Jadi bukan langsung ke tanaman alfalfanya. Kalau langsung ke tanaman alfalfanya, yaitu sama seperti membunuh tanaman alfalfa. Jadi disorientasi, kontraproduktif. Ini kembali, ini ada pengaitnya nih guys. Nah, seperti apa cara kerjanya pengait nanti kita lihat guys. Nah begitu. Nah ini pengaitnya begini nih. Ini adalah untuk pengait. Coba kalau nggak ada itu. Ini kalau nggak ada pengait gini, ini kan bisa ke sono nih. Nah, bisa ke sono, nanti merusak tanaman. Maka perlu ada pengaitnya biar nggak merusak tanaman. Ya, waktu dia pindah, kaitnya itu berfungsi itu guys. Nah, coba kalau nggak ada kaitnya itu, selangnya itu akan menghajar bedengan dan tanaman ini. Nah, makanya perlu ada pengait bambunya itu. Itu adalah fungsi pengait. Dan selang ini pipa pralon ini selain sebagai tiang penyangga juga sekaligus bisa menjadi pengait. Sehingga nanti kalau misalnya pas nyiram bagian sini dikaitkan gini, nah, ini nanti tidak akan merusak bedengan tanaman sini ya. Kalau nggak ada pengaitnya kan dia akan ke sini guys. Tapi kalau ada pengaitnya dia begini. Nah, jadi dia mesin terus distribusikan pakai selang kayak gini nih guys. Nah, ini yang airnya nanti di situ, dan pengaitnya pakai bambu-bambu pancang itu. Jadi biar nanti selangnya tidak merusak bedengan tanaman di bedengan. Orang bertani itu dengan distribusi airnya dengan menggunakan sumur renteng. Jadi sumur seperti ini direnteng-renteng kemudian diambil secara manual. Tapi seiring teknologi sekarang menggunakan pipa gini guys. Ya, untuk distribusinya. Jadi sudah nggak ada lagi yang pakai menggunakan sumur renteng, tapi ini rata-rata sudah menggunakan sumur bor yang kemudian nanti distribusinya dengan menggunakan selang. Kita lihat sumber airnya dari sini guys. Jadi dia ambil dari sumur yang dibor, terus disedot dengan mesin diesel gini kan. Nah, terus didistribusikan ke sono. Nah, nanti muncul di sini nih. Nah, ini tadi yang ada tutupnya yang movable. Jadi kalau nanti mau disambungkan dengan selang distribusinya tadi tinggal dicabut. Nah, ini bapaknya mau mindahkan. Nah, itu ditutup terus kemudian dipindahkan selangnya ke tempat lain. Wah, karena anak-anak jadi untuk main-main dia. Tuh. Nah, itu tadi dibuka. Nah, terus untuk nyiramnya disambungkan. Nah, begitu guys. Cabut terus dipasangkan seperti ini. Nah, dah. Nah, kalau sudah terus untuk nyiram sana. Nah, nanti itu bisa untuk distribusi seperti itu. Nah, itu simple.